Apakah share screen-nya sudah terlihat? Ya, sudah. Oke, misalkan ya, pas kita membuat suatu notasi BPMN di Bisa Gitu situ, alangkah baiknya setiap kita melakukan penambahan task atau apapun itu ya, misalkan entah itu task atau garis association atau sequence flow, itu alangkah baiknya kita validasi dulu. Kita melakukan validasi. Jadi kan di sini kan ada fitur validasi ya. Nah, ini tuh untuk mengecek apakah diagram yang kita buat itu error atau tidak, seperti itu. Misalkan nih kita cek, misalkan saya udah membuat diagram BPMN, sebelum saya ke tahap simulation view, saya validasi dulu untuk mengecek apakah diagram yang saya buat itu ada yang error atau tidak, seperti itu. Jadi kita cek. Nah, jika keterangannya seperti ini, berarti diagram yang kita buat itu aman atau tidak error gitu. Namun, apabila diagramnya error, biasanya nanti akan ada keterangan di bawahnya kalau misalkan ada beberapa garis sequence flow atau association yang tidak terconnection dengan task, seperti itu. Seperti itu Karya. Jadi sebelum Karya melakukan simulation view di sini, alangkah baiknya kalian melakukan validasi terlebih dahulu. Jadi untuk mengecek diagramnya error atau tidak, seperti itu. Terus, silakan nih. Nah, jika misalkan ini ya, aku contohkan kalau misalkan diagramnya error, biasanya tuh sequence flows-nya ini tidak sesuai arahan yang ada di BPMN. Jadi harusnya kan nih, ini kan ada tanda ini ya, seperti tanda servis. Nah, ini tuh harus mengikuti aturan BPMN-nya itu seperti ini. Namun jika sequence flow-nya itu hanya asal-asalan, tidak sesuai, misalkan di sini nih, diagramnya itu ketika divalidasi, dia akan memunculkan error gitu. Nah, terus di sini pun kita kan ketika muncul error, kita juga bisa lihat di sini. Kira-kira nih error di bagian mana gitu. Nah, nanti Bizadinya sendiri akan menunjukkan, oh ini errornya BPMN-nya tuh ada di sebelah sini, seperti itu. Nanti kita perbaiki annotation-nya tuh, garis sequence flow-nya itu sesuai dengan aturan BPMN atau aturan Bizadi, seperti itu. Terus nanti kita validasikan lagi. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, berarti sudah aman. Seperti itu sih, Karya. Jadi sebelum melakukan simulation view, alangkah baiknya melakukan validasi dulu atau mengecek dulu diagramnya error atau tidak. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Kak Erlin untuk penjelasannya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Aska nih. Izin bertanya, bagaimana cara mengetahui finansial yang diperlukan dalam proses bisnis yang sudah dicontohkan dalam aplikasi Bizagi? Baik, dari Kak Irhan atau Kak Erlin yang ingin jawab? Ya, izin menjawab ya. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Hujan deras di sini. Nggak apa-apa. Izin share screen. Erlin, izin matikan share screen-nya, silakan. Ya, silakan Kak Irhan. Untuk mengetahui kayak finansial gitu, seperti menerima laporan gawat darurat, di bagian resource analysis ini kita bisa menambahkan kayak activity cost-nya itu berapa, sama resource-nya harganya itu berapa, kita bisa tahu. Tapi untuk harganya inilah perlunya kayak interview dengan stakeholder tertentu itu ya, sehingga kita tahu harga tiap per jamnya dan fixed cost-nya itu seperti berapa itu bagaimana. Untuk mengatur seperti currency
USD atau rupiah bisa diubah di bagian base currency unit ini. Ini contohnya menerima laporan gawat darurat, setiap aktivitinya sekitar 2 byte. Jalankan di run. Nanti akan tertera di bagian total fixed cost-nya ini. Ini tadi kan saya menambahkan di bagian penanganan pasien gawat darurat. Ini ada total fixed cost-nya itu berapa. Jadi untuk harganya sendiri itu ditentukan sama organisasi terkait, yaitu kita bisa melakukan interview atau evidence study seperti pertemuan atau workshop ya, untuk mengetahui finansial tadi. Mungkin itu, semoga bisa menjawab. Ya, baik. Terima kasih Kak Irfan atas jawabannya. Bagaimana dengan Kak Aska dengan jawabannya? Sudah terjawabkah? Baik, terima kasih. Sama-sama. Baik. Dari teman-teman ada lagi kah yang mau ditanya? Ada yang mau bertanya kah? Kira-kira ada lagi yang mau bertanya? Baik, kalau misal jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, kita bisa akhiri sesi workshop pada pagi hari ini. Sebelumnya terima kasih pada Kak Irfan dan Kak Erwin atas materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah hadir pada sesi workshop pagi pada hari ini. Saya Aldi Matahir selaku moderator, mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ucapan selama sesi workshop ini berlangsung. Dan sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan percaya masing-masing, berdoa dimulai. Nah, oke, berdoa selesai. Saya Aldi Matahir selaku moderator pada sesi workshop pada pagi hari ini. Pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman saya yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Aldi. Ya, terima kasih buat Terima kalian. kasih. Terima kasih.